Oke, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Sehat? Sehat, Oke. alhamdulillah. Dokter, terima kasih nih dok. Sebelumnya Ya. sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk sharing nih sama netizen dan kita-kita yang ada di sini tentang kanker usus besar. Nah dokter, satu minggu yang lalu kita dikejutkan karena ada berita duka cita dari Hollywood. Salah satu aktornya ini dok meninggal karena kanker usus besar. Nah pasti netizen di rumah juga mau tahu nih, sebenarnya kanker usus besar ini apa sih dok? Oh, gitu ya. Iya. Ya. eh, Terima kasih. Selamat pagi para follower eh, Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dok. Jadi, pertama-tama saya out of topic dulu. Saya bukan ahli bedah digestif, satu-satunya lagi di Pontianak. Kolega saya udah ada satu, jadi Kalimantan Barat punya 2 orang ahli bedah digestif. Nah, jadi eh, udah lumayan deh ya. Dan kemudian saya menyampaikan belasungkawa kepada kerajaan Wakanda Land atas mangkatnya raja mereka, Raja Cala ya. Cala. Ya, Cala ya. Jadi aktor Hollywood yang memerankan Black Panther ini meninggal karena kanker kolorektal. Nah, betul sih, kanker usus besar ini masih merupakan topik yang atau isu yang penting di dunia, di mana kematian akibat kanker usus besar ini menempati sekitar 40% dari populasi. Di antara kanker-kanker ini, ya, kanker usus besar itu merupakan pembunuh nomor 4. Nomor satunya masih dipegang oleh top skor kanker paru. Nah, jadi saya sering tuh ditanyain, kanker usus besar itu apaan sih? Sebetulnya kanker usus besar itu yang jadi stress point dari ini adalah kelainan di daerah lapisan paling dalam dari usus besar. Usus besar itu kalau bahasa apanya itu kolon gitu. Bahasa Nah, medisnya ya bahasa dok medisnya ya. itu kolon. Ya. Jadi kok di search gitu Kanker kolon. kolon cancer, colorectal cancer. Nah, jadi lapisan bagian yang paling dalam itu yang paling banyak dibahas. Walaupun bagian-bagian, jadi kan kalau usus itu ini lapisannya banyak tuh, yang paling dalam, kemudian otot ususnya, kemudian bagian paling luar. Di bagian manapun ini bisa menjadi tumor. Nah, yang paling banyak dibahas itu adalah bagian yang paling dalam, ya, mukosa namanya. Nah, kelainannya itu di situ. Jadi ada satu sel dari bagian dalam usus itu yang berubah sifat gitu, berubah sifat, ya. Dia menjadi tidak patuh dengan hukum antar sel-sel yang mengatur tubuh orang itu. Jadi dia punya sifat otonom, otonom, nah, gitu. Dia tumbuh sendiri, dia tidak patuh dengan sel yang menjadi tetangganya, sehingga hasilnya adalah benjolan itu jadi membesar. Kemudian dia bisa merusak struktur yang lain, ya, kalau dia keluar dari usus besar. Nah, saya sering ditanya tuh, tumor sama kanker apa sih bedanya gitu. Oh iya dok, itu juga masih banyak yang bingung Tumor ya. sama kanker, Iya. dok, ini ini tumor apa kanker apa tumor. Nah tuh, jadi tumor itu adalah bahasa yang paling umum kalau kita mau membilangkan ini benjolan. Benjolan apa aja ya Benjolan dok apa ya? aja, Jadi ganas ataupun ganas jinak atau ya. tidak, ya itu tumor gitu. Tumor. Oke. Tumor. Nah, apabila tumor ini dia bisa berpindah tempat menyerang organ yang lain, ya, that is cancer. Oke. Cancer, bahasa bahasa harfiahnya itu artinya kepiting, artinya dia mencengkram erat struktur atau organ itu dan dia bisa berpindah ke tempat lain. That's cancer. Jadi kita ambil suatu kesimpulan ya dok ya, kalau misalnya colorectal cancer atau kanker usus besar itu adalah
suatu keganasan ya dok ya. Jadi suatu keganasan di dalam lapisan Ya. paling dalam usus besar, Ah. di mana kanker itu sendiri nanti bisa berpindah ke tempat yang lainnya dok ya, menyerang ke Iya. bagian tubuh yang lain. Iya. Oke dokter. Dokter, terus siapa aja sih dok sebenarnya yang bisa kena si colon cancer ini dok? Siapa aja sih? Oke. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Oh, sama ya dok ya? Sama. Kansnya untuk terkena. Nah, jadi kanker kolon ini, kanker kolon. Nah, saya kalau boleh sebut ya, jenisnya yang paling sering dibahas itu adalah adenokarsinoma kolon. Nah, itu dia, adenokarsinoma kolon. Nah, usus besar manusia itu ada usus besar yang bagian kanan, bagian kiri, kemudian rektum, kemudian anus, kan gitu. Nah, seluruh bagian itu bisa ditumbuhin oleh kanker kolon, kan gitu. Nah, siapa aja bisa kena. Kalau berdasarkan usianya dok? Nah, jadi ada dua. Satu, kanker kolon ini, kanker usus besar ini, ada yang bisa diturunkan. Bersifat genetik ya? Ya. Yang satu lagi, ya udah memang nasibnya aja, dia mengalami kanker. Jadi ada dua, kanker usus besar yang diturunkan sifatnya dan kemudian ada yang terjadi begitu saja de novo. Itu sporadik cancer. Nah, ini berbeda. Ini berbeda. Yang paling banyak yang sporadik ini. Jadi gitu. siapa saja bisa kena ya bisa. dok ya? Nah, karakteristik usianya yang ini yang berbeda. Kalau yang diturunkan itu penderitanya biasanya umurnya lebih muda. Oke. Lebih muda, di bawah 35 tahun. Nah, kalau yang sporadik ini itu usianya lebih tua ya. Mungkin di atas Di atas 45. Di atas 45. Dan sekarang ada tren kok usia penderitanya ini mau lebih ke arah yang lebih muda. Oke. Nah, itu dia. Nah, jadi gini. Kalau ditanya penyebabnya ya jelas-jelas itu karena penyimpangan dari proses pembelahan sel di dalam tubuh manusia. Nah, faktor pendukungnya apa kok bisa jadi begitu? Nah, kan begitu. Ya banyak. Contohnya gini. Orang Indonesia ini kan hobinya makan sayur. Iya dok. Kan gitu kan? Nah, orang-orang di daerah yang hobinya makan sayur, angka kejadian kanker usus besar itu rendah. Lebih rendah ya dok Lebih ya? rendah. Jadi dietnya tinggi serat. Kemudian kita nih orang yang aktivitas fisiknya itu tinggi, ya kan? Macul kayak apa kayak jalan sana sini, dah rendah. Kemudian kita pergilah ke satu daerah, katakanlah ke arah barat sana. Terjadi perubahan pola makan. Nah, kemungkinan kita mengalami kanker usus besar setelah kita pindah ke barat sana akan mengikuti polanya mereka sana. Karena jenis makanan yang dikonsumsi jadi, ya dok ya? Jadi ada faktor pendukung makanan atau lingkungan yang membuat angka kejadian kanker usus besar ini naik gitu. Dan jadi bukan hanya sekedar apa yang terjadi di dalam badan kita, tapi apa yang ada di luar lingkungan kita itu juga mendukung. Jadi faktor pendukung dan faktor penyebabnya itu saling bersinergi supaya bisa memicu terjadinya kanker usus besar. Oke. Nah, poin pentingnya adalah berarti makanan yang kita konsumsi. Nah, ini dok, dari netizen ini dok, pasti kan ada yang suka banget nih dok makan mie instan. Nih dok, ada nggak sih dok hubungannya kalau misalnya kita sering makan mie instan atau makanan-makanan yang dibakar lah atau kurang serat seperti yang tadi kan contohnya untuk makanan yang kurang serat ya dok ya. Kalau untuk makanan yang kayak mie instan atau makanan yang dibakar gitu dok, kira-kira ada hubungannya nggak sih dok? Nanti kok dibilang mie instan nanti langsung nanya mereknya apa, katanya mati kita. Nggak, Nah, dok, jadi gini. Jadi gini ya. Secara umum. Jadi gini. Itu kan studi epidemi. Oh iya. Yang dibahas itu adalah social problem. Nah, mau nggak mau isu yang dibahas di dalam masalah epidemi ini akan disangkut pautkan kepada personal
lifestyle, gaya hidup pribadi. Makanya muncul tuh pertanyaan, kalau gua makan Indomie banyak-banyak bisa kena kanker nggak? Nah kan gitu. Jadi no single agent. Nah gitu. Jadi nggak ada satu agen yang bisa kita tuduh Menjadi lu nih penyebab yang gitu ya, penyebab Dok, ya. gitu. Ah nggak bisa gitu, nggak Oke. bisa. Nanti eh, eh, yang terjadi nanti blaming. Nah gitu. Jadi gini, tapi yang paling banyak dibahas itu bukan mie instan, Oke, Dok. malah Mm-mm. obesitas. Obesitas. Ayo. Oke. Obesitas itu pun bukan banyaknya makan yang jadi penyebab, tetapi orang-orang yang obes ini ya, yang kelihatannya mendukung terjadinya kanker usus besar itu, mereka ini mengalami defektif pada Mm-mm. proses metabolisme makanannya, Oke. sehingga orang-orang yang kadar lemaknya itu lebih banyak itu kok kelihatannya lebih rentan terkena kanker usus Oke. besar. Itu satu. Betul, rendah serat, sehingga kotoran di dalam usus besar itu lama keluarnya. Hmm. Jadi kalau kotoran itu lama keluarnya, ini kan racun itu semua itu kan. Betul, Nah, Dokter. jadi dia lama mengkontak bagian dalam usus itu. Nah, Hmm. itu bisa membuat sel-sel usus itu menjadi cedera. Nah, kemudian apalagi males gerak. Oke. Jadi Nah, itu Jadi dia. dari Mm-mm. faktor-faktor yang bisa kita simpulkan nih, Iya. Dok, berarti yang pertama mungkin faktor genetik juga ya, Dok, ya. Faktor genetik Genetiknya tapi ada. didukung dengan lifestyle nih, penting Ya, banget nih. Lifestyle itu gitu. berarti termasuk makanan-makanan kita konsumsi dengan Hmm, obesitas, lalu juga berhubungan tentang fitness istirahat ya, ya, Dok, ya. Sering atau aktivitas kurangnya fisik. aktivitas fisik, betul, Dokter. Gitu. Nah, Oke. tapi ya Mm-mm. memang terjadi perbedaan. Kanker yang diturunkan dengan kanker yang memang terjadi begitu aja. Ya. Kanker itu gini, kanker satu orang sama-sama nih, kanker usus besar orang ini si Polan A nih, Mm-mm. itu beda dengan yang B, beda dengan si C, beda dengan si D. Nah itu tuh. Jadi karakteristik kanker pada setiap orang, kanker usus besar ya, yang di Mm-mm. sini kanker usus itu beda, beda, sehingga harus dilakukan testing benar-beneran. Makanya respon pengobatan terhadap orang-orang ini bisa beda-beda tuh. Oke. Nah di situ tuh. Oke, Dokter. Uh-uh. Jadi sebelum kita Nah, masuk lebih jauh nih, Dok, kira-kira perbedaan nih secara garis besarnya itu masing-masing jenis kanker usus itu tergantung seperti apa, Dok? dari kanker ini tumbuh dari jalur apa. Nah ini agak pusing Nah, dikit ini nih. menarik nih. Ini Jalur menarik nih. apa? Karena Jalur uh-uh. jalur Singkawang atau jalur ke Pontianak atau jalur mana? Jadi jalurnya ini ada tiga. Iya, Jadi Dok. ada tiga Mm-mm. kanker usus besar ini Mm-mm. ya. Satu, kalau ditanya tuh penyebabnya ini ya kan, terjadi defektif pembelahan sel karena kerusakan struktur kromosom. Nah, Oke. Jadi itu mainannya satu, di dalam di sel ya, Dok, ya, kromosom. Ya, kerusakan dari kromosom. Kromosom kromosom. itu tahu ini kromosom yang kromosom blueprintnya Iya. manusia gitu. Jadi kromosom itu adalah yang Kromosomnya bagian yang kecil sekali di di dalam dalam inti sel sel. kita ya. Oke. Satu, kromosomnya, struktur kromosomnya rusak. Itu Oke. satu. Yang kedua di jalur itu dia. Mm-mm. Nah, nanti kalau dibaca-baca tuh nanti ada APC gen di kromosom nomor 5, di lengan Q, Macam-macam ya lokus dia, Dok, ya. berapa-berapa gitu tuh. Mm-mm. Nah, di situ dia rusaknya. Mm-mm. Nah, tanda-tandanya banyak. Tuh ya, tanda-tandanya banyak. Kemudian kerusakan di kinerja pengatur pembelahan DNA. Oke. Nah, Jadi yang tuh tadi itu seakan-akan dua. warga negaranya yang salah yang pertama. Ya. Yang kedua polisinya nih, Dok, pengaturnya, Iya, regulatornya itu ya, Dok, regulatornya ya. yang salah. Oke. Yang ketiga, nggak ada yang salah siapa-siapa. Negaranya nggak salah, polisinya nggak salah, undang-undangnya yang salah. Oke. Nah, itu istilahnya terjadi kesalahan di proses metilasi
DNA. Jadi kalau umpamanya DNA-nya kita itu mau dibelah gitu, mau membelah gitu, ya kan, atau mau diterjemahkan, itu ada serangkaian proses yang mendahuluinya, gitu. Nah, untuk mentranslasi, menyalin ini dari DNA induknya, nah itu harus diaktifkan dulu. Nah, cara mengaktifkannya namanya proses metilasi. Nah, kelainan dari proses metilasi ini, itu bisa membawa konsekuensi kelainan kinerja DNA. Kalau DNA-nya udah nyala-nyala begitu, nanti yang terjadi adalah pembentukan protein mutan. Protein mutan ini yang membuat kanker. Nah, gitu. Jadi secara gampangnya nih dok, berarti ada 3 garis besar ya dok ya. Pertama, gitu dia gitu. Kesalahan dari si kromosomnya, artinya bagian terkecil di dalam selnya. Satu. Yang kedua adalah kesalahan dari si regulatornya atau yang mengatur kerja sel ya dok ya. Yang ketiga adalah kerusakan dari pada saat dia membuat proteinnya untuk gitu, regulasi sel. Itu ada kesalahan translasi transkripsi DNA sebetulnya. Sebenarnya Tuhan itu sudah membuat penghalang supaya kerusakan itu bisa dibenerin lagi. Banyak itu enzimnya untuk membenerin itu. Tapi begitu itu terjadi, ya, ini adalah satu proses yang kompleks, yang rumit, bukan asal-asalan, sangat teratur. Nah, itu ya sangat teratur. Jadi kalau terjadi kesalahan yang menurut kita kecil saja, itu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Nah, itulah maksud ya Allah yang maha tinggi yang sudah membuat kita dalam sebaik-baik bentuk. Tapi kesalahan ini satu aja, satu proses saja, satu jalur aja bisa membuat kanker ini. Nah, kanker yang muncul dari jalur A yang tadi, jalur B, jalur C, ya, jalur A, jalur B, dia bentuknya itu akan berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita detect. Jadi zaman sekarang ini bukan sekedar kankernya aja. Ini kanker enggak? Dulu pertanyaan kita, ini kanker bukan? Cukup. Udah kanker apa bukan? Kankernya jenis apa? Sekarang pertanyaannya, kankernya ini sifatnya bagaimana? Ditambah lagi pertanyaan, ini kanker tumbuh lagi atau enggak kalau diobatin? Nah, penting sekali juga ya dokter ya. Tumbuh lagi atau enggak, dan di situ kita terus mencari penanda yang memungkinkan, yang valid, yang bisa membuat kita itu secara reliable menentukan ini tumor, prognosisnya baik atau buruk. Nasib orang yang menderitanya ini baik atau buruk apabila dilakukan pengobatan. Nah, hasilnya ya masih banyak pertanyaan di area itu. Dokter, ini juga ada salah satu pertanyaan dari netizen nih. Dok, saya punya polip di usus. Nah, kelihatannya teman saya tuh yang nanya. Apakah polip di usus itu sudah pasti berkembang menjadi kanker usus besar, dokter? Polip usus. Polip ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Polip. Itu bentuk yang paling lazim. Ya, bentuknya kayak bandul. Ada polip yang badannya nggak ada, kepala langsung kaki begini. Istilahnya sessile. Udah. Nah, polip ini harus kita bedakan. Polipnya ini polip apa sih? Polip yang bisa menjadi prekursor atau bibit dari kanker itu adalah polip yang neoplastik, adenoma. Itu selnya udah nggak benar. Oh, berarti memang secara dari polip itu berarti terbagi dua ya dok jadi ya? Jadi nggak semua polip. Nah, jadi ada hamartoma polip itu bukan satu prekursor, non cancer. Kemudian ada yang apa ya? Yang hiperplastik polip gara-gara pernah ada infeksi di situ, kemudian jadi polip, kemudian ada polip palsu. Nah, polip yang bisa jadi kanker ini polip neoplastik, adenoma. Nah, adenoma ini nggak satu, adenoma ini banyak modelnya. Nah, gitu lagi. Oke dok. Gitu. Dok, sebelum kita masuk lebih dalam nih dok, sebenarnya banyak pertanyaan ini terkait dengan tanda dan gejala. Tanda bahaya. Kapan sih dok? Kalau saya punya gejala ini, saya tuh harus segera memeriksakan diri nih dok. Ini kayaknya bagian pertanyaan ini harus membuat kita introspeksi ya. Kenapa angka resultnya kita, hasilnya kita mengenai colorectal cancer ini jelek? Terus terang aja saya bilang.
Yang sering ketemu sama kita itu adalah kanker-kanker yang udah advance, udah stadium Bermetastase. lanjut, tambah lagi yang udah bermetastase. Kenapa bisa gitu sih? Gitu. Betul, karena awareness-nya kurang. Oke. Jadi keterlambatannya itu dengan semua pihak bisa dituduh. Pasien delay, dokter delay, hospital delay. Nah, gitu. Kan gitu ya. Iya, Dok. Ya, gitu. Keterlambatannya gitu. Persepsi masyarakat mengenai penyakit ini. Nah, gitu. Yang paling sering dan paling konsisten mengenai tanda dini dari penyakit ini adalah buang air besar berdarah. Buang air besar berdarah. Menarik nih, Dokter. Berdarah yang seperti apa? Dan memang sering di literatur itu buang air besar berdarah nomor 1 ambeien. Wah. Karena banyak juga ya, Dok ya, untuk yang penderita ambeien. Dikasih obat ambeien, kasih obat Nah, oke, ambeien itu buang air besar berdarah juga. Dia bleed stool gitu kan, berdarah terang gitu. Darahnya merah segar gitu ya, Dok ya. Itu kan karakteristik dari ambeien. Nah, kalau kanker gimana? Nggak ada karakternya. Nggak ada. Batasannya gini, orang yang buang air besar berdarah secara persisten selama 4-6 minggu harus di warning mengenai kemungkinan ada ketidakberesan di usus besar. 1. Jadi BAB berdarah 4-6 minggu. Ditambah ada pucat yang enggak jelas dari mana asal muasalnya gitu. Masa buang air besar berdarah sedikit terus membuat HB-nya jadi 5, 6, 4. Berarti kita harus curiga ya, Dok, ya, ada perdarahan tempat lain. Ketiga, penurunan berat badan. Ya kan? Lebih dari 10 persentil tiap bulan, per bulannya. Signifikan itu. Nah, masalahnya kalau udah muncul begini, ketiga-tiganya ini muncul semua, itu biasanya udah advance. Udah advance. Oke. Nah, jadi gini, gue nih kok buang air besarnya berdarah ya? Atau mencret 6 minggu nggak normal selama 6 minggu. You have to take medical attention. Harus benar-benar diperiksa. Nah, pemeriksaannya itu banyak, ya, dari namanya FOBT, fecal occult blood. Oke. Pemeriksaan darah, fesis darah samar ya, Dok ya, fesis darah samar. Yang paling reliable ya iyalah endoskopi. Lihat langsung ke dalam. Ke dalam. Siapa aja sih perlu di endoskopi. Nah, itu orang siapapun yang berusia lebih dari 40 tahun dengan keluhan seperti ini harus melakukan pemeriksaan endoskopi walaupun ambeiennya ada di situ. Oke. Tuh, itu tolong diingat. Jangan membuat simplifikasi. Bapak nggak apa-apa nih ambeien. Bapak nggak apa-apa nih ambeien. Cuma ambeien. Saya pernah loh, nggak sekali. Saya udah 1 tahun dok didiagnosa ambeien. Datang sama saya, dia udah kanker stadium 4. Wah, itu mau siapapun dokternya itu hasilnya jelek. Nah begitu, kasihan jadinya. Nah, itu. Jadi ini take home message yang bukan hanya ditujukan kepada publik tapi juga kepada kita para klinis. Gitu. Terutama mungkin yang di lini pertama ya, Dok ya. Mungkin pesannya lebih ke dokter-dokter umum seperti kita. Ya. Karena memang kan general practitioner itu dokter umum itu yang paling dekat sama masyarakat. Garda ya, Dok. Dia paling erat bersentuhan sama masyarakat, dan ini adalah lini penting dari barisan layanan medik, ya, Dok ya. Layanan medik. Jadi ya. Berbahagialah masyarakat itu kalau umpamanya kualitas dokter-dokter umumnya sangatlah baik. Kalau ini rusak semua itu, bahkan sampai ke konsultan bedah digestifnya juga nggak berguna itu nanti. Oke, dokter. Oke. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya nih tanda-tanda dan gejala yang paling harus bikin kita, oh ini saya harus periksa nih, adalah kalau BAB berdarah secara persisten atau bahasa simpel mungkin terus-menerus ya, Dok ya. 4-6 minggu ditandai dengan mungkin lemah tubuh, penurunan berat badan lebih dari 10 persentil setiap bulannya, disertai dengan mungkin anemia juga ya, Dok ya.
pucet, kurang hemoglobinnya turun gitu ya dok ya. Nah, Oke, dan itu harus segera diperiksakan ke dokter. Dokter, ini kalau misalnya tadi kita udah singgung sedikit nih dok tentang pemeriksaan feses darah samar, tentang kolonoskopi ya dok ya, mungkin atau salah satu pemeriksaan. Tapi sebenarnya ada media pemeriksaan apa lagi sih nih dok untuk menegakkan diagnosis itu? ronsen bisa, tapi dikasih kontras gitu. Oke. Nah, kemudian apalagi ya, CT kolonografi, Oke. tapi itu canggih. Kapsul di dalamnya ada kamera, Oke. dimakan, udah, ditunggu aja nanti 3 hari lagi. Keluar. Kapsul itu akan keluar dari feses, kemudian itu diambil, kemudian diproses di komputer, nampak semuanya. Oh, itu Wah, mah lebih detail lagi ya CT dok ya. kolonografi Oke. namanya. Oke. Nah dok, Gitu. ketika suatu Di Wakanda lain diagnosisnya, ada mungkin. ketika diagnosisnya sudah tegak nih dok, misalnya udah dari Ya. serangkaian pemeriksaan, udah tegak nih, penanganannya tuh secara umum tuh kira-kira seperti apa sih dok? Itu penanganannya tergantung dari stadium. Dari stadiumnya dok ya. Stadiumnya. Stadiumnya. Pada dasarnya yang namanya cancer ini, obatnya itu surgical. Jadi pembedahan Obat. dok ya. Obat bukan gara-gara saya ahli bedah saya bilang itu, bukan. Jadi obatnya adalah surgical. Ya. Kalau memang pembedahan itu bisa mengangkat semua tumor, ya, kanker berikut kelenjar getah beningnya tanpa ada sisa, kan gitu, harus bisa. Itu istilahnya kuratif intens. Jadi Oke. kalau di stadium-stadium yang awal, stadium 1, stadium 2, saya garis bawah stadium 2 ini, ya, stadium 2. Bisa aja obatnya itu cuma pembedahan. Jadi Tanpa perlu kemoterapi. pada tahap awal dok ya, tapi itu ya. Begitu dia udah berlanjut, dia butuh obat tambahan. Pembedahan tambah macam-macam, kemoterapi. Kan gitu. Kenapa? Karena si kankernya ini udah lebih infiltratif. Dia udah bersiap sedia menyerang organ yang lain. Oke. Nah, gitu. Dan dia mempunyai potensi untuk menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga itu tidak bisa dijangkau oleh pisau bedah. Induk tumornya diambil, sisanya calon anak-anaknya, mau anak kandung maupun anak adopsi dari kanker ini, Ya. ini harus dibunuh. Anaknya ini nggak bisa dibunuh pakai pisau bedah, diracunilah dia. Kemoterapi Dengan namanya. cara kemoterapi ya dok Nah, ya. gitu. Oke. Makin anaknya ini tadinya kecil-kecil, kemudian anaknya itu punya rumah hidup permanen, membesar segala macam, menyerang organ-organ yang lain. Tisu bedah tidak berguna. Sepenuhnya Sebenarnya kemoterapi. Jadi itu tergantung tahapannya. berarti bisa nggak sih dok kita bilang kalau misalnya dia sudah terlanjur bermetastase nih dok, udah ada nih sel kankernya di organ lain, apakah itu sebenarnya udah tergolong agak terlambat ini dok, atau sudah terlambat? Terlambat sekali pun. Terlambat sekali ya dok ya. Terlambat Oke. sekali pun, karena angka ketahanan hidupnya itu kurang dari 10%. Ada yang begitu-begitu, mau siapapun yang mengobati. Bahkan di negara manapun. Itu angka 10-5% itu di negara maju ya, bukan di sini. Di sini mungkin lebih parah. Oke dok. Lebih parah. Ya. Karena penanganan ini itu nggak bisa diletakkan jadi tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab dokter, tanggung jawab ini. Dia mesti ada sampai ke tanggung jawab pemerintah. Ya, govern policy. Ya, contohnya di Jepang. Jepang itu rakyatnya aneh. Paling gemar itu sakit kanker lambung. Sehingga pada meninggalan itu semua rakyat. Kemudian pemerintahnya menetapkan bahwa harus dilakukan surveillance upper GI endoscopy. Harus diperiksa ini. Semua orang-orang yang mengalami gangguan nyeri ulu hati. Oke. Dilakukan screening masal. Screening dok ya. Biayanya itu sehingga mereka itu berhasil menekan angka keganasan kanker lambung. Jadi Jepang itu contoh, saya ngambil contohnya Jepang. Ya, mereka itu paling banyak membahas mengenai early gastric cancer, kanker lambung tahap awal. Nah, kalau kanker lambung itu udah keluar dari
dari lambungnya gitu. Wah, itu udah jelek itu nasibnya. Sama juga seperti ini. Jadi kesimpulannya Sama. adalah awareness satu, yang kedua Iya, screening, screening. supaya dapat early diagnosis dan penanganannya jadi bisa lebih screening. Nah, kita kan tidak prognosisnya ada, lebih baik gitu ya, iya, Dok ya. kita kan tapi kan kita tidak ada program nasional surveillance atau nasional screening. Ya, itu tadi tuh. Oke. Yang di atas umur 40 tahun dengan buang air besar berdarah, apalagi sampai 1 bulan, tolonglah endoskopi. Nah, si polip-polip ini nih, polip nanti ketemunya itu, apakah kalau udah berdarah tuh pasti kanker tuh, gitu kan? Enggak juga. Polip adenoma ini, gejala awalnya juga berdarah. Begitu nanti dia dilakukan pemeriksaan, bukan kanker. Nah, kan gitu. Tapi ada jenis polip yang harus diwaspadai. Nah, gitu. Tergantung dari arsitektur selnya, Bentuknya, Dok. enggak. Jadi kalau dia menunjukkan gejala ini polipnya ini, selnya ini agak berubah-berubah. Jadi ada perubahan apa ya namanya? Mana menerjemahkannya, metaplasia atau displasia. Bentuknya berubah, Dok ya. Apalagi polipnya banyak. Kemudian dia nggak ada badannya, habis kepala kakinya aja gitu. Nggak langsung infiltratif, Dok, kemudian ya, ke dalam dinding bentuk ususnya. selnya itu aut-autan, distorsi gitu. Ya, tilus gitu. Nah, itu adalah polip yang harus diwaspadai. Ini lebih mungkin dia menjadi prekursor kanker. Polip seperti ini. Nah, biasanya ini dilakukan pengangkatan polip, kemudian orangnya harus menjalani, setelah diobatin dia harus di follow up, dimonitor. Udah setiap 2 tahun endoskopi lihat. Jadi gitu. setiap 2 tahun kita follow up ulang, Dok ya, apakah tumbuh lagi atau enggak gitu ya, Dok ya. Apalagi kalau polipnya banyak. Nah, orang muda polipnya banyak itu kemungkinan diturunkan. Genetik ya, Dok ya, jalur yang salah satu yang kita bahas. Kalau orangnya polipnya banyak lebih dari 100 gitu, ratusan, umurnya masih muda, ini kelainannya diturunkan ini. Ya. Diturunkan. Dan orang yang seperti ini kansnya 4 sampai 10 kali lebih memungkinkan dia pada akhirnya mengalami kanker dibandingkan populasi normal. Gitu. Dokter, ada juga nih, Dok, yang menarik, tapi mungkin agak melenceng sedikit ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya dia itu penyebabnya, kan ada 2, Dok, genetik sama sporadik tadi. Nah, apakah itu akan mempengaruhi prognosis, Dok, atau kemungkinan ke depannya itu? Biasanya sih kalau yang genetik ini lebih besar, dia 15% dari populasi kanker ya. Usianya lebih muda, kemudian kelakuan kankernya itu lebih agresif, sehingga secara statistik prognosisnya itu lebih buruk dibandingkan yang sporadik itu lebih kuat. Kemudian mutasinya itu hanya ada di tumornya saja. Sementara di yang diturunkan itu seluruh sel somatik mengalami mutasi. Nah, jadi begitu. Jadi kemungkinan untuk dia jadi setelah di tangan misalnya sudah diangkat nih, Dok. Kemungkinan untuk tumbuh lagi tuh lebih besar mungkin ya, Dok ya. Dokter, ini kita mau masuk ke topik yang menarik nih. Kita dari tadi udah ngomongin dari awal penyebabnya sampai ke penanganannya. Sebenarnya pencegahannya ini gimana sih, Dok? Bisa nggak sih, Dok, ini dicegah? Bisa, Dok. Segala kelakuan kita yang nggak perlu. Seperti apa tuh, Dok? Makan junk food. Saya tidak melarang, tapi mengurang-urangi. Kalau melarang itu melanggar HAM. Kalau yang malas makan sayur, makanlah sayur. Banyak minum. Yang pada kaum rebahan ini berolahraga lah netizen. Kan gitu. Iya. Makan buah. Buah itu banyak antioksidannya. Selain daripada seratnya ya, Dok ya? Iya, antioksidannya banyak. Serat itu banyak model-modelnya tuh. Yang ada yang non soluble, kemudian banyak gitu. Boleh dikonsulkan ke ahli nutrisi ya, nutrisi medik. Itu bidang yang menarik.
banyak. Nah, itu kelakuannya dulu. Kemudian kalau ada masalah, berpikirlah waras, pergilah ke rumah sakit, you have to Periksalah. take medical attention. Kemudian sabar gitu. Ini penjajakan diagnosanya tidak mudah. Bahkan sampai di set itu ada hospital delay. Karena begini, ini saya mau kasih tahu. Begitu Anda para dokter. Nah, ini dokter ini jadi satu. Begitu Anda memvonis atau mendiagnosa kanker pada pasien Anda, hidup pasien Anda itu akan berubah total sampai dia meninggal. So we have to be Harus lebih teliti, dokter. lebih hati-hati. Sehingga nggak sembarangan kita menyatakan ini kanker nih gitu. Jadi pemeriksaan itu banyak sampai kita harus membuktikan secara histopatologi orang ini menderita kanker karena dia akan berubah total hidupnya akan gitu. Nah, tapi pada masyarakat jangan denial. Kanker itu bisa diobati nggak dok? Bisa. Target dari pengobatan kanker itu adalah satu, mencapai angka ketahanan hidup bila memungkinkan sama kayak populasi yang tidak kanker. Dua, ya kan? Kalau nanti dia udah penyakitnya lanjut, ya kan? Lanjutlah stadium 3. Itu namanya ada quality of life. Ini adalah penderita kanker yang penyakitnya terkendali sehingga hidupnya itu tidak merana Masih dan bisa tidak hilang beraktivitas ya dok ya. kemanusiaannya. Iya. Tidak merana, berkualitas dan bermakna. Sampai semua orang di sekelilingnya tidak tahu kalau dia penderita kanker. Nah, tuh. Berarti benar-benar Iya. bisa functioning ya dok ya, bisa berfungsi seperti manusia yang jangan tidak kalau kanker. umpamanya Anda menderita kanker, stadium berapa dok? Stadium 2. Habis itu menghitungi kalender, kapan aku mati. Bukan begitu. Oke dok. Bukan begitu. Nah, yang ketiga, oke. Ini agak terapi manipulasi gen sudah dimulai di dunia ini, bukan di Indonesia, di dunia ini. Kita mengirimkan virus dengan DNA yang lebih reliable untuk mengganti DNA yang rusak ini. Iya. Tapi dengan virus. Virus. Okay. Virus Menarik ini nih, dokter. membawa virus ini kita jadikan sebagai avatar untuk gen yang baru ini. Oke. Nah, berat nih ya pembahasannya. Nah, adenovirusnya kita manipulasi, kita ajak bekerja sama, kita titipin DNA, udah, kemudian kita transfeksikan ke itu pasien, kemudian nanti virusnya kan akan menginfeksi pasien ini dan mengkorporasi DNA yang dia punya, yang sesuai dengan pesanan ya, kita itu untuk mengganti DNA orangnya. Nah, itu tahap wacana itu, tapi udah dilakukan. Virus terhadap vector mungkin desain galon bisa di. Jadi sebenarnya kita terus menerus tetap mengupdate, memperbaiki kemampuan kita untuk menghadapi kanker ini karena kanker ini merupakan isu yang penting. Sampai seberapa keras kita menghandle ya, kanker ini bukan musuh. Kanker bukan musuh, tapi dia satu fenomena yang harus dipahami. Dari situ kita tahu betapa tingginya nilai kemanusiaan. Itu dia. Jadi menaklukkannya penting, tapi memahaminya itu jauh lebih penting. Oke, menarik sekali nih netizen-netizen yang ada di rumah terkait dengan kanker kolon. Nah, pastinya di luar sana masih banyak pertanyaan nih dok. Nah, kita bacain beberapa pertanyaan ya dok. Ini faktor U. Ini dok. Nih, ada pertanyaan. Dok, apa benar itu emulsifier untuk kue dapat menyebabkan kanker kolon? Dok, pertanyaan dari warganet. Celaka ini, emulsifier untuk kue dapat menyebabkan kanker usus atau tidak? Dok, apa itu? Apa emulsifier? Apa itu? Dok, SP dapat SP menyebabkan emulsifier untuk kue dok. Jadi dia kayak pengembang kue. Oh.
yang di dalam emulsifier itu. Jadi gini, prekursor, bahan kimia, chemical agent yang jelas-jelas merusak genomic struktur itu adalah formaldehid. Formalin. Ya nanti. Oke. Ya. Turunannya gitu ya. Formaldehid. Kemudian, dan di tubuh kita itu didetoksifikasi hati. Nah, saya nggak tahu SP itu gradientnya apa aja gitu, ya apa aja. Tapi itu kan bahasannya gini, yang saya bilang tadi, tidak ada satu agent tunggal yang bisa dituduh sebagai penyebab. Nah, kalau umpamanya SP ini mengandung ingredient yang berbahaya, mungkin dia udah nggak lulus sensor untuk diedarkan. Kan gitu. Jadi kita juga nggak bisa mensuuzoni ya? Apapun gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam SP ini ya kita nggak bisa gitu, nggak bisa ya dok ya, kita nggak bisa berkonklusi. Gini. Emangnya bikin kue mesti kali pakai pengembang? Apa nggak ada bahan yang lebih alamiah gitu? Gimana netizen? Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya yuk. Dok, saya pernah baca artikel infonya kalau program diet berlebihan juga bisa berbahaya bagi usus besar ya dok, termasuk kanker usus besar. Terima kasih dok. Program diet yang berlebihan, oke, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, dosa itu. Oke. Jadi gini, diet keto itu ya. Jadi angka seratnya itu rendah sekali dok ya. Atau dia yang dia nggak mau lemak gitu. Oke. Kan gitu. Lemak itu bisa jadi prekursor untuk kanker. Tapi kalau nggak ada lemak, itu liver kita tuh hancur gitu. Kan gitu. Nah, dia kalau udah program diet yang berlebihan juga bisa berbahaya bagi usus besar. Ya bisa aja. Gitu. Berbahayanya nggak mesti kanker. Ususnya rusak jadi kolitis pun jadi bisa. Kan gitu. Kolitis itu infeksi pada usus bisa gitu. Jadi apapun itu gitu kan. Bisa aja. Sebenarnya usus besarnya kita itu memang udah dirancang untuk mengkonter segala racun yang ada di yang itu kan tempat pembuangan kan gitu. Tempat pembuangan. Dia nanti akan menyerap air segala macam kemudian dia mempropagasi segala sampahnya sampai ke bawah sana gitu. Jadi kalau sempatlah terjadi kerusakan ya pada struktur usus besar itu ada satu proses yang sangat luar biasa gitu. Bahkan sekedar infeksi usus besar aja itu udah bisa jadi masalah. Oke. Kan begitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya mungkin maksud ini jenis diet berlebihan ini modelnya, kontennya apa? Nah, itu harus dianalisis lagi. Gitu. Tapi kalau udah berlebihan iya. Gitu. Dan gizinya juga jadi tidak seimbang ya, Dok ya. Jadi berbahayanya. Dokter Jainul praktek hari apa aja dan di Rumah Sakit Mitra Medika hari Sabtu. Oke. Terima kasih, Dok, sudah dijawab hari Sabtu. Oke. Ada lagi? Ini pada teman-teman nih seneng. Nah, gitu. Oke, Dok. Sebenarnya, Dok, kalau misalnya untuk kanker usus besar ini, Dok, ada nggak sih, Dok, beberapa poin nih, take home message penting untuk teman-teman netizen di rumah? Iya. Satu, ya. Kalau mengenai masalah kewaspadaan, ya. Walaupun persentasenya kecil, ya, 13%. Kalau orang tuanya ya atau saudaranya menderita kanker, nggak usah kanker usus besar, kanker endometrium, kanker indung telur, kanker lambung segala macam, itu harus diwaspadai, ya kan, mengenai kemungkinan siblingnya atau turunan langsung generasi pertamanya itu akan membawa genetik ini, kan gitu. Apalagi
sampai didiagnosa kanker di bawah umur 40 tahun. Itu harus diwaspadai. Itu harus perlu seorang ahli genetik untuk konseling. Satu. Yang kedua, nah ini mengenai pola buang air besar. Tanda dan gejala yang tadi kita bahas ya, Dok ya. Pola buang air besar, mencret selama 1 bulan, berdarah 1 bulan, ataupun konstipasi gitu diiringi mencret, gitu kan, mencret, konstipasi, nggak bisa buang air besar, mencret nggak bisa buang air besar. Nah, itu juga harus menimbulkan tanda tanya besar yang membuat kita itu memeriksakan diri kita. Nah, melalui pemeriksaan yang tadi ya, Dok ya, bisa mungkin itu yang kolonoskopi, mudah gitu kan. Nah, kemudian rajinlah olahraga. Nah, habis itu jangan stres. Ya. Stres itu juga Stres itu penting. Stres itu faktor resiko. Ketiga apa lagi? Makan. Jenis makanan. Begitu. Take home message itu. Nah, kalaupun kita udah bagi mereka yang sudah didiagnosa kanker, harus optimistik. Ya, harus optimistik bahwa kanker itu bisa dikendalikan. Kita berusaha gitu ya, dan pengobatan kanker ini bukan hanya berdasarkan pengobatan yang berdasarkan basis bukti, tapi juga berbasis kemanfaatan. Apakah obat ini yang diberikan atau strategi pengobatan ini memberikan manfaat pada pasien? Nah, itu perlu kajian yang lebih luas lagi. Jadi pengobatan pada penderita kanker lebih individual sekarang. Oke, jadi disesuaikan dengan orangnya, pasien tersebut, Dok, kepenerimaan orangnya juga gitu. Begitu dia sekarang. Dokter, ini kita sebentar, Dok, ada pertanyaan lagi, ini cukup menarik. Dok, apakah benar kopi bisa cegah kanker usus besar? Ada artikel yang pernah membahas tentang manfaat kopi dan teh untuk cegah kanker usus besar. Ya, kopi dan teh itu punya antioksidan. Antioksidan, Dok. Nah, ini bukan apa-apa ya. Nikotin mempunyai efek proteksi terhadap sel lambung. Saya bukan membela para perokok ini. Langsung bahagia, Dok, yang di rumah. Jadi orang-orang yang mempunyai ada namanya Crohn disease. Ya, atau colitis ulceratif. Penelitian menyatakan, ini penelitian bahwa nikotin mempunyai orang-orang yang merokok itu angka dia mengalami colitis ulceratif itu lebih rendah. Penderita colitis ulceratif mempunyai kemungkinan 8 kali kemungkinan dia bakal mengalami keganasan usus besar. Nah, nikotin. Nah, masalahnya di dalam rokok ketengan yang kita beli itu bukan cuma nikotin isinya. Di dalamnya katanya sih ada tar, bahan roket, benzen. Itu ya, Dok ya. Silakan pilih. Berarti itu silakan pilih. Jangan ditelan mentah-mentah nih, Dok. Ini penelitian. Harus kita garis bawahi juga. Kalau umpamanya teh dan kopi, ya, kopi itu bukan sekedar punya manfaat terhadap usus besar, tapi terhadap liver juga. Liver juga, kesehatan liver. Hati ya, Dok ya. Tapi kalau umpamanya minum kopinya sebanyak galon aqua itu banyak sekali berliter-liter. Yang ada dia mencret. Kan begitu. Yang ada dia mencret, sakit perut, matanya kunang-kunang, nggak bisa tidur, besoknya dia marah-marah. Nah, kan begitu. Jadi yang harus kita garis bawahi, memang ada manfaat, ya ada manfaat. Cuman maksudnya mungkin dalam jumlah yang balance biasa, lah, yang gitu seimbang lah ya, seimbang. jangan Boleh. Saya membahas masalah kanker ini bukan untuk memusuhi apapun, tapi saya berusaha mengajak semuanya, termasuk saya sendiri, untuk memahami ini. Terus terang aja saya tidak pernah melarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh tanpa indikasi medik. Itu nggak menurut saya itu tidak etis. Nggak etis itu. Bapak nggak boleh makan kambing. Kenapa?
Ya pokoknya nggak boleh aja. Loh, dia nanti marah-marah. Yang ada di rumah Gitu. dia malah makan kambing Nanti karena dia penasaran. begitu gitu kan, nggak bisa. Oke. Itu tuh dok, maksud dari rekonstruksi anus itu yang bagaimana ya? Maksud anus akan direkonstruksi ulang dengan kulit yang lain. Oh, ini tindakan dok ya, rekonstruksi anus. Anal reconstruction dengan kulit yang lain. Mungkin maksudnya dia mengambil kulit dari bagian tubuh lain terus digunakan untuk merekonstruksi si anus atau gimana dok? Jadi gini. Anus itu yang paling penting bukan kulitnya, tapi otot yang melingkupin anus ini. Oke. Jadi ya ini bagus ini pertanyaannya. Tujuan dari pengobatan kanker itu satu, menghilangkan kankernya. Kedua, mempertahankan panjang ususnya dalam ukuran yang fisiologi. Yang ketiga, mempertahankan anus. Oke. Mempertahankan anus. Anus itu harus dipertahankan sampai titik darah yang mengancam. Karena dia Kalau penting bisa, sekali dok penting ya. sekali itu. Nah, nggak ada yang berjual anus. Kan gitu. Nah, macam mana kalau anusnya ini udah rusak? Ya, anusnya udah rusak. Banyak teknologi yang dicoba untuk merekonstruksi anus ini lagi, termasuk dengan muscle flap, grasiloplasti segala macam. Kemudian dengan ditambahi transducer untuk supaya dia bisa berkontraksi. Ya, tapi hasilnya tetap tidak bisa menandingi anus yang asli, nggak mungkin kan gitu. Satu, jadi tadi kan itu mempertahankan anus itu kan di urutan nomor 3 kan. Iya dok. Kalau tumornya resectable, Artinya tumornya bisa dibuang, dibuang dok, ya? total, tapi anus terlibat. Oke. Mau tidak mau anus itu dikorbankan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Saya tidak mau stoma seumur hidup. Stoma itu adalah kantong Di sini perut ya, dok, ya, yang dia akan buang air besar dari menggantikan, anus preternaturalis sini gitu kan. Tapi kankernya bisa hilang. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jadi urutannya itu nomor 1 adalah menghilangkan kankernya. Menghilangkan kankernya itu dulu Kan ya, itu ya. dulu gitu. Nah, kalau umpamanya goal idealnya udah nggak tercapai, nggak bisa secara surgikal, kita nggak ada hak untuk membuang anus ini. Nggak boleh itu. Kan gitu. Nah, jadi rekonstruksi ulang dengan kulit yang lain ini, pertanyaan ini berkenaan dengan tindakan onkologik atau bagaimana. Nah, ini nih. Mungkin itu tadi ya, membentuk ulang anus apakah memungkinkan. Saya menerjemahkannya itu begitu gitu. Ya. Ya memungkinkan saja. Ya. Memungkinkan aja. Tapi itu satu teknik yang sangat kompleks ya, maksimum, dan harus dipertimbangkan untung ruginya. Nah, kan begitu. Jadi mungkin maksudnya di sini adalah rekonstruksi bukan hanya kulitnya dok ya, tapi juga ototnya, segala macam. Yang penting itu ototnya, ya, bukan kulitnya tapi ototnya. Otot konstriktor ani, levator ani itu penting. Jadi bentuknya itu nih anus, ada yang memeras begini, kemudian ada yang menarik ke atasnya gini, itu namanya otot levator ani. Nah, itu harus diperhitungkan kinerjanya semua. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu saran dari onkolog. Itu saran. Oke, dokter, ini dok, kita terima kasih sekali nih dok, para netizen di rumah kita, dokter umum, mungkin dokter-dokter yang lain juga yang nonton acara ini juga pasti berterima kasih sekali pada dokter Zainul yang sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk sharing sama kita dok. Terima kasih sekali dan pastinya lengkap dan sangat bermanfaat. Oke, untuk yang di rumah, jika ada ada satu pertanyaan lagi ya. Oke, kita kasih waktu sedikit dok ya, nggak apa-apa dok ya. Dokter, apakah kanker usus besar yang sudah ada perlengketan ke peritoneum bisa diatasi dengan operasi? Oke. Ini menarik sekali nih dok pertanyaannya. Ini pertanyaan kelas berat ini. Iya ini dok. Ya. Peritoneal karsinomatosis. Jadi gini, kanker ya udah advance ya. Itu kalau dia kankernya kan di dalam bagian paling dalam dari usus, kemudian udah keluar ke peritoneum. Itu kalau kita
ya, bukan stadium, stage. Stage itu. Stadium itu terdiri dari T, size-nya tumor, ukuran tumor, N keterlibatan kelenjar getah bening, dan M adalah metastasis, ya kan. Nah, yang itu T-nya udah T4. Oke. T4. Jadi T4 itu ada 4A, 4B, 4C. Oke, saya menerjemahkannya dengan kalau dia ini usus, kemudian lengket ke peritoneum sini, wah itu gampang. Dok, mungkin di bisa. rumah netizen ada yang masih bingung, Dok. Peritoneum tuh apa sih, Dok, sebenarnya? Lapisan perut. Iya. Lapisan perut. Oke. Jadi perut kita itu ada lapisannya, lapisan paling dalamnya itu, selaputnya itu. Nah, itu Tapi penting. itu sudah di luar dari usus Di besar ya, Dok ya? Oke. udah. Jadi Oke, jadi ini usus di dalamnya ini, ini rongga perut. Nah, ini batasnya itu peritoneum. Oke. Nah, jadi itu kalau udah kena peritoneum bisa enggak gitu. Di dalam batas tertentu bisa. Namanya kalau peritoneal carcinomatosis index ya. Nah, kalau dia di bawah skor tertentu itu bisa diobat, dibuang. Peritoniektomi. Kemudian dilakukan treatment yang namanya terapi hipertermik intraperitoneal kemoterapi. Oke. Nah, Wah, itu dia. ini pertanyaannya ini berat-berat nih, Dok, kayaknya nih, Dok. Boleh, Dok, kita selipin satu lagi, Dok. Brain gut axis dalam peran kanker kolon untuk bermetastasis ke otak? Apakah ada peran brain gut axis dalam peran kanker kolon untuk bermetastasis ke otak? Jadi gini, brain gut axis itu kan kita harus apa itu namanya? Apa itu? Notochord itu yang membelah ya. Nanti embrio itu di tengah itu ya kan membentuk neural crest, itu ada notochord. Kemudian di embrio itu akan terlipat. Ya, ini adalah pertanyaan yang hipotetikal ya kan. Saya akan menjawabnya mungkin saja. Migrasi dari eksfoliasi dari epitel itu bisa ke sana. Tapi ingat, notochord ini adalah suatu sel yang sangat super. Ya. Ya. Di dalamnya itu nanti kita bisa banyak baca mengenai peran dari WNT, Frizzle reseptor dengan sonic the hedgehog signal untuk proses diferensiasi sel. Dan saya rasa itu adalah out of topic dari ini. Iya, tapi itu pertanyaannya berat sekali. Tapi saya boleh ambil kesimpulan singkat, Dok ya, bahwa kalau misalnya penyebab dari colon cancer ini kan banyak hipotesis ya, Dok ya. Ini salah satu hipotesis yang mungkin saja bisa ya, Dok ya. Mungkin saja ada brain gut axis yang berperan di dalam colorectal cancer. Colon cancer ini paling mungkin bermetastasis ke liver dulu, lokoregional metastasis karena dia hematogenus spreading. Kemudian liver ini sangat acceptable untuk menerima sel kanker. Nah, kalau dia sampai ke otak itu udah proses yang extraordinary dan itu kesimpulannya seluruh tubuh itu udah harus bermetastasis. Udah berarti sudah ada itu ya sel kanker ya. Udah keluar dari situ. Gitu. Oke, Dok. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Nah, Dok, terima kasih nih, Dok, untuk sharingnya ya, Dok ya. Sangat bermanfaat, sangat lengkap sekali untuk kita semua. Kalau ada salah-salah kata untuk para pemirsa di rumah, kita mohon maaf ya. Salam terima sehat. Kasih saya ucapkan sama kepada netizen, teman-teman atas atensinya. Mohon maaf, mungkin nggak semua pertanyaan bisa saya jawab dengan baik karena itu merupakan keterbatasan saya juga, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini adalah sedikit dari saya, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, bukan saya. Gitu kan. Mudah-mudahan dari sini kita bisa sama-sama belajar sehingga kita bisa lebih menghandle isu kolorektal ini dengan lebih baik.